Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat walafiat tentunya. Saya penasaran, siapa ya yang tidak tahu Bali? Bali adalah suatu provinsi di Indonesia dengan Denpasar sebagai ibu kotanya. Bali juga termasuk salah satu tempat yang paling terkenal dan diminati untuk dikunjungi di Indonesia, terutama pada kalangan turis dari luar negeri. Namun di balik kesuksesan itu semua, seperti kalian mungkin ketahui, Indonesia sempat dijajah oleh 5 negara berbeda dan Bali pun juga termasuk salah satu wilayah yang sempat dijajah. Namun tentunya Bali juga memiliki perjuangan tersendiri untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, disinilah kita. Nama saya Valerie. Nama saya Michelle. Nama saya Angel. Kami dari kelompok Bali akan menjelaskan kepada kalian mengenai perang-perang di Bali yang membawa kemerdekaan untuk Indonesia dan keamanan untuk Bali itu sendiri. Jadi, tanpa banyak basa-basi, sebasi cintanya kepadamu, mari kita mulai saja presentasi ini. Walau nanti juga akan berakhir seperti hubungan kamu dengannya. Upaya Indonesia dalam meraih kemerdekaan di masa lampau tidaklah mudah. Penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak Belanda memicu terjadinya gelojak perlawanan dari segenap masyarakat dan kerajaan, serta kesultanan di Indonesia. Menggunakan taktik adu domba, Belanda berhasil mengecar rakyat Indonesia sehingga terjadilah perpecahan di kerajaan-kerajaan tersebut. Bali, sebagai salah satu wilayah yang memiliki kerajaan pada masa itu, turut tampil sebagai daerah yang berjuang untuk mengusir Belanda. Beberapa pahlawan hadir sebagai pelopor perjuangan. Di antaranya adalah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jilantik, dan I Gusti Ketut Putja. Selain itu, tidak sedikit pertempuran di Bali yang terkenal dan memiliki nilai patriotik yang tinggi, seperti Perang Buleleng di tahun 1806, Perang Jagaraga di tahun 1848 sampai 1849, Perang Kusamba di tahun 1849, perlawanan rakyat Banjar di tahun 1868, Perang Puputan Badung di tahun 1906, Perang Puputan Klungkung di tahun 1908, dan Perang Puputan Margarana di tahun 1946. Perang-perang yang akan kita bahas hari ini adalah Perang Bali I atau Perang Buleleng, Perang Bali II atau Perang Jagaraga, dan Perang Bali III atau Perang Kusamba. Perang Jagaraga. Setelah Perang Buleleng selesai, I Gusti Ngurah Made Karangasem, I Gusti Ketut Jelantik, pimpinan pasukan dan para prajurit memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga. Mereka memilih untuk memindahkan kerajaan Buleleng ke desa Jagaraga karena desa tersebut memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan desa Jagaraga adalah 1. Medannya berbukit, banyak jurang untuk melaksanakan serangan mendadak. 2. Jalanan penghubung hanya ada satu, yakni melalui desa Sangit, sehingga musuh mudah diintai. 3. Jarak Jagaraga Pabean relatif pendek, sehingga mudah mengetahui pergerakan Belanda. Selama di Jagaraga, Raja Buleleng, Raja Karangasem, dengan dibantu oleh Jero Jempiring, sudah menyusun strategi perang dalam kurun waktu 1846 sampai dengan 1848. Strategi mereka adalah 1. Menyusun benteng pertahanan di sekitar Jagaraga. 2. Melatih teknik berperang untuk prajurit-prajurit Buleleng dan Jagaraga. 3. Membangkitkan semangat warga Jagaraga untuk berperang menggunakan rumah mereka sebagai lokasi penyimpanan logistik perang. 4. Meminta dukungan kepada raja-raja di Bali seperti Raja Karangasem, Raja Gianyar, Raja Kulungkung, Raja Mengwi, dan Raja Jembrana, beserta dengan persenjataannya. 5. Strategi perang yang digunakan adalah Sulpit Surang Makara Yuhana, yaitu strategi perang yang digunakan oleh Prabu Yudhistira dalam cerita Bharatayuddha. Perang Kusamba. Perang Kusamba berawal dari terdamparnya dua perahu milik G.P. King, seorang agen Belanda yang berkedudukan di Ampenan, Lombok, di pelabuhan Batu Lahak, di sekitar daerah persinggahan. Kapal tersebut kemudian dirampas oleh penduduk persinggahan dan Dawan. Raja Klungkung pun menganggap kehadiran kapal yang awaknya sebagian besar orang-orang Sasak itu sebagai pengacau, sehingga langsung memerintahkan untuk membunuhnya. Kejadian itu dilaporkan pada wakil Belanda di Besuki oleh Mats Lange, seorang pengusaha asal Denmark yang tinggal di Kuta, yang juga menjadi agen Belanda. Perang Buleleng atau Perang Bali Pertama. Belanda berhasil membujuk raja-raja di Bali untuk menerima perjanjian untuk menghapus hukum tawan karang. Namun sampai tahun 1844,
Raja Kerajaan Buleleng dan Karangasem masih menolak penghapusan tersebut. Hak tawan karang merupakan aturan di mana raja-raja Bali berhak menyita kapal yang karam di wilayah perairan kekuasaan mereka. Belanda yang tidak suka dengan penerapan hukum tawan karang akhirnya mengirim pasukan ke Buleleng yang kala itu sudah menjadi bagian dari wilayah kerajaan Karangasem. Perlawanan rakyat Buleleng dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik yang masih punya garis keturunan dengan I Gusti Anglurah Panji Sakti. Tidak terasa selesai sudah presentasi kami hari ini mengenai perang-perang di Bali untuk mempertahankan Indonesia dan Bali itu sendiri. Berhubung semua anggota kami perempuan, jika ada kesalahan kami tidak meminta maaf, karena perempuan tidak pernah salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.